Halo teman-teman, malam ini kita bahas satu kasus yang pernah mengguncang Indonesia tahun 2016. Kasus yang bikin orang bertanya, kenapa bisa sekeji ini? Ini tentang seorang gadis 19 tahun, namanya Eno Farihah. Jumat malam 13 Mei 2016, Desa Jatimulya, Kosambi, Tangerang. Eno tinggal di mes karyawan PT Polita Global Mandiri, anak muda perantau, pendiam, taat ibadah, datang ke kota cuma untuk satu tujuan, bantu keluarga. Tidak ada yang menyangka malam itu adalah malam terakhirnya. Sekarang saya mau ajak kalian mikir, kadang tragedi besar bukan dimulai dari rencana rumit, tapi dari ego yang tidak bisa menerima penolakan. Di malam itu, 3 laki-laki berada di sekitar mes yang sama maksudnya. RA 16 tahun, Rahmat Arifin 24 tahun, Imam Hapriyadi 24 tahun. Mereka bukan sahabat dekat, bukan komplotan lama, hanya 3 orang yang dipertemukan oleh satu hal, sakit hati terhadap Eno. RA merasa ditolak, Rahmat merasa dihina fisiknya, Imam merasa cintanya tidak pernah diterima. Saya tanya ke kalian, sejak kapan penolakan jadi alasan untuk melukai orang lain? Sekitar pukul 23.30 WIB, RA masuk ke kamar Eno. Awalnya percakapan biasa, tapi ketika ia meminta hubungan suami istri, Eno menolak tegas. Dan disitulah suaminya berubah. Dan disitulah semuanya berubah. RA keluar dengan ego yang hancur. Di luar ia bertemu Rahmat dan Imam. Cerita mengalir, nama Eno tersebut 3 rasa sakit berubah jadi satu, yaitu niat jahat. Tanpa rencana panjang, tanpa berpikir panjang, hanya dorongan emosi dan pembenaran diri, mereka kembali ke kamar. Di sini saya tidak akan mengulang detail kekerasannya, karena yang terpenting bukan sensasinya, tapi maknanya. Eno dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Kasus ini bahkan disebut sebagai salah satu pembunuhan paling sadis dalam sejarah kriminal. Dalam sejarah kriminal Indonesia yang modern ini. Keesokan paginya, pintu didobrak. Rekan kerja menemukan Eno sudah tak bernyawa. Indonesia marah. Polisi bergerak cepat. Kurang dari 24 jam, RA ditangkap karena ponsel korban ada padanya. Dari situ 2 pelaku lain ikut tertangkap. Proses hukum berjalan. RA dihukum 10 tahun penjara karena masih di bawah umur. Rahmat Arifin dan Imam Hapriyadi divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada 2017. Secara hukum kasus selesai, tapi pertanyaannya, apakah vonis bisa mengembalikan nyawa? Apakah hukuman bisa menyembuhkan luka keluarga? Kasus ini bukan cuma tentang kriminalitas, ini tentang bagaimana sebagian laki-laki diajarkan bahwa harga diri mereka hancur ketika ditolak. Padahal kata tidak adalah hak setiap perempuan, dan menerima penolakan adalah tanda kedewasaan. Saya ingin tanya ke kalian yang nonton, menurut kalian apakah masalah seperti ini lebih banyak karena kurang pendidikan, kurang kontrol emosi, atau budaya yang masih menganggap penolakan sebagai penghinaan? Tulis pendapat kalian. Karena kalau kita cuma berhenti di rasa ngeri, kita tidak belajar apa-apa. Dan semoga tidak ada lagi Eno-Eno berikutnya yang hanya karena seseorang tidak siap mendengar satu kata sederhana, tidak. Ya, semoga menjadi pelajaran bagi kita semua, apalagi yang jomblo. Ayo, dewasa.